Baik, sahabat jaringan telusur, saat ini saya bersama dengan perwakilan dari Dinas Pemadam Kebakaran dengan Pak Namar Naris, Kepala Bidang Pemadaman. Nah, jadi kita ingin membahas tema berkaitan dengan musim panas, antisipasi dan mitigasi. Terkait dengan panas yang cukup berkepanjangan ini, kira-kira dari Dinas Damkar Kota Bekasi ada program-program apa, layanan, bahkan mungkin baru-baru ini kan kejadian yang ada di TPST ya, Bantar Gebang. Silakan Pak. Baik, terima kasih sahabat jaringan telusur yang saya banggakan. Tentunya saya mewakili Kepala Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi mengucapkan terima kasih atas undangan jaringan telusur, di mana kami dari Dinas Pemadaman dan Kebakaran Kota Bekasi ini ikut ambil bagian dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat. Tentunya kita ketahui bersama bahwa pada musim kemarau saat ini yang tentunya cukup panjang, sudah hampir 5 bulan kita rasakan, cuma ada beberapa kali hujan. Nah, ini juga tentunya membawa dampak pada lingkungan kita, terutama musim kering dan panas yang cukup ekstrim. Di musim kemarau ini tentunya banyak kejadian-kejadian terkait dengan kebakaran lahan yang tentunya memang juga itu bagian dari sebuah kelalaian masyarakat, kadang-kadang membuang puntung rokok ke tempat-tempat sampah dan sebagainya, mengakibatkan kebakaran yang memang terjadi akibat musim kering yang berkepanjangan. Nah, ini tentunya saya menghimbau kepada masyarakat melalui jaringan telusur ini yang sudah memfasilitasi kami dalam rangka memberikan sebuah sosialisasi agar masyarakat jangan sampai membakar sampah sembarangan, kemudian membuang puntung rokok sembarangan yang mengakibatkan kebakaran di lingkungan kita. Sebagaimana tadi disampaikan oleh sahabat telusur bahwa kami baru-baru ini sudah kejadian kebakaran TSP Bantar Gebang yang tentunya juga ini bagian juga kekhawatiran kami, karena di tempat-tempat pembuangan sampah di kabupaten kota yang lain ini juga terjadi. Makanya kemarin alhamdulillah dengan respon cepat kami Pak, sudah tertangani ya berarti ya, kita bisa atasi kebakaran mulai terjadi jam 14.00 dan kita bisa atasi 2 jam berikutnya pendinginan, alhamdulillah tidak meluas dari zona yang sudah terbakar tersebut. Alhamdulillah respon cepat kami dari Dinas Kebakaran Kota Bekasi ini cepat datang ke situ, kemudian teman-teman kami yang dari Dinas Kebakaran DKI juga melaksanakan pendinginan dan akhirnya api kita bisa padamkan dengan baik. Kemudian pada kesempatan ini sekali lagi saya mengimbau kepada masyarakat agar senantiasa mewaspadai lingkungan kita. Artinya kita, saya bilang tadi, dengan datangnya ke musim kemarau ini jangan sampai membuang puntung sembarangan ya, karena memang kepedulian lingkungan kita, kalau bukan kita siapa lagi Bang ya. Artinya perlu kerjasama semua pihak di dalam rangka membuat kenyamanan lingkungan kita bersama. Barangkali itu sementara Bang. Oke, baik, itu yang sudah disampaikan oleh Pak Namar. Nah Pak, berkaitan dengan antisipasi dan juga mitigasi dari pihak Damkar sendiri atau Dinas Pemadaman dan Penyelamatan ya? Iya. Ya, kalau tadi kan disampaikan yang mengenai TPS sudah ditangani. Nah, sekarang berarti sudah bisa teratasi. Sudah bisa teratasi dengan baik ya. Nah, untuk kedepannya bukan hanya di lingkungan TPST saja. Nah, untuk hal-hal yang lain kan
pasti sudah dilakukan juga oleh pemerintah Kota Iya, Bekasi betul. melalui Disdamkar. Ada nomenklatur baru berarti Pak ya? Iya, jadi nanti gini Bang, kaitan dengan apa namanya penguatan struktur Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, kita punya Kepwal kalau nggak salah 45 tahun Perwal 45 Perwal, tahun 2023 terkait dengan apa namanya pengembangan struktur di organisasi Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi. Nanti mungkin pengukuhannya mungkin di akhir Desember dan runningnya nanti di bulan Januari 2024. Oh, berarti kalau saat ini masih Dinas Damkar berarti ya? Gitu, Damkar. Oke, pemadaman dan kebakaran. Nah, untuk antisipasi setahu Bapak apa saja yang sudah dilakukan Pak di dinas Bapak? Baik, kemudian dan juga mitigasi. Iya, baik, kemudian gini, dari bidang kami di bidang pemadaman tentunya juga ada bidang lain yang terkait dengan pencegahan, kemudian pengawasan dan pengendalian terkait bangunan gedung dan proteksinya. Tentunya kami juga melakukan sosialisasi terkait dengan bahaya kebakaran melalui bidang-bidang pencegahan, wasda dan sebagainya, termasuk kami juga di lingkungan menyampaikan kepada masyarakat dan mengedukasi kepada anak-anak generasi muda kita di dalam rangka ikut keterlibatan secara relawan kebakaran agar penguatan daripada basis masyarakat ini supaya sadar betul bahwa bahaya kebakaran ini sangat luar biasa gitu. Nah, ini tentunya menjadi tanggung jawab kita bersama ya, di samping juga memang tanggung jawab dari Dinas Kebakaran Kota Bekasi. Kita berharap juga peran serta masyarakat di dalam rangka mencegah bahaya kebakaran. Ya, artinya mitigasinya bersama-sama yang kita bentuk melalui relawan-relawan kebakaran di masyarakat, Mas. Oh, ada ya? Ada. Relawan. Itu Redcar namanya, Redcar namanya kita sebut. Itu tingkat RW. Oh, RW malah ya? RW, iya. Oke. Artinya agar penguatan basis kepedulian masyarakat di dalam rangka menangani bahaya kebakaran. Apa saja Pak yang komunitas berarti ya Pak ya? Ya, kita bisa saja melalui Karang Taruna, kemudian organisasi masyarakat yang lain, agar tercipta kondisi yang memang saya bilang tadi jangan sampai bahaya kebakaran ini menjadi apa namanya tantangan buat kita ke depan. Iya, baik Pak. Nah, kalau sejauh ini ya Pak ya, bukan hanya di musim panas yang cukup ekstrim ini, di tahun 2023 di akhir tahun ini mungkin punya data nggak Pak? Ada berapa banyak kejadian di Kota Bekasi yang terjadi berkaitan dengan kebakaran? Ini alhamdulillah saya bawa datanya sampai dengan 30 Oktober ini ada 1140 kejadian di mana kategori kejadiannya adalah salah satunya evakuasi sarang tawon ada 381 kejadian, kemudian evakuasi pohon tumbang ini 15 kejadian, kemudian evakuasi ular 309 kejadian, dan ini evakuasi lainnya termasuk kebakaran ada 435 kejadian. Jadi jumlahnya ada 1140 kejadian terkait dengan pemadaman dan penyelamatan. Oke. Jadi ini secara keseluruhan kejadian yang ditangani, diatasi oleh Dinas Damkar Kota Bekasi. Nah, khusus untuk kebakaran sendiri berarti ada berapa tadi Pak? Untuk jumlah kejadian kebakaran di sini ada 388 kejadian, Mas. 388 kejadian. Dan itu biasanya apa sih Pak kejadiannya? Apa di rumah warga, kejadian karena korsleting atau seperti apa Pak? Iya, untuk paling banyak kejadian saat ini yang kita pantau adalah kejadian kebakaran lahan kosong. Oh, lahan kosong malah ya. Itu tadi akibat mungkin keteledoran warga kita membuang puntung rokok sembarangan, kemudian membakar sampah tanpa
nggak ditungguin gitu, artinya merembet kemana-mana. Ya. Kemudian juga memang ada sebagian masyarakat kita yang rumahnya kebakar akibat arus pendek listrik. Arus pendek juga. Dan kejadian-kejadian terkait dengan kompor gas gitu Mas. Nah kalau bangunan selain rumah tinggal ada juga Pak ya? Ada juga ya? Ada kejadian. Ya. Oke. Dan itu ditangani dengan baik juga. Alhamdulillah dari persentase respon cepat kita ini memang belum 100%, tapi alhamdulillah udah mencapai 90% respon cepat kita. Artinya ketika ada kejadian petugas damkar hadir ke tempat itu sudah di bawah 15 menit Mas. Karena kita punya 8 sektor dan makro 1 yang tentunya ini membantu kita di dalam rangka memberi pelayanan respon cepat kepada masyarakat. Itu udah maksimal belum sih Pak? Kalau maksimal itu kan 100% mestinya, artinya masyarakat terlayani dengan baik. Tapi dengan sarana dan prasarana yang belum memadai, artinya baru 60% sarana kita, ini kita sudah mencapai 90%. Saya pikir ini pencapaiannya cukup bagus. Ya, pencapaian cukup bagus ya, karena dari 12 kecamatan sudah ada 8 ya berarti ya. 8 itu sektor. Ya, sektor. 1 mako. Ya. Oke, yang ada di Harapan Indah ya. Baik, sahabat jaringan telusur, itu sudah disampaikan berkaitan dengan dinas pemadam kebakaran. Ada lagi Pak mungkin yang ingin disampaikan sebelum kita jaringan telusur, saya ucapkan terima kasih atas undangan jaringan telusur di dalam rangka mengedukasi masyarakat, memberikan sosialisasi terkait dengan bahayanya kebakaran, yang tentunya ini bukan merupakan cuma tanggung jawab Dinas Kebakaran dan Penyelamatan Kota Bekasi, tetapi juga tanggung jawab kita bersama. Dan harapan saya jaringan telusur juga mampu membantu kami di dalam rangka mensosialisasikan terkait dengan bahaya-bahaya kebakaran yang ada di masyarakat. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada jaringan telusur yang sudah memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat dalam rangka mengedukasi dan memberikan sosialisasi terkait dengan bahaya kebakaran. Terima kasih atas kesempatannya, yang tentunya mudah-mudahan ke depan masyarakat kita ini dalam mengerjakan aktivitas di masyarakat lebih nyaman tanpa ada gangguan-gangguan tentunya kebakaran yang ada di lingkungan kita ini. Terima kasih. Baik, Pak Namar Naris, perwakilan dari Dinas Damkar Kota Bekasi, diwakili oleh beliau. Baik, sahabat jaringan telusur, itu dulu. Kita ke depan tentu akan membahas tema-tema yang tidak kalah menarik, dan semoga ini bermanfaat baik bagi warga, masyarakat, jangkauan daripada jaringan telusur. Salam sehat, tetap semangat.